Apa saja yang kamu kritik di Indonesia itu, jenderal siapa saja, siapa aja menteri, boleh. Asal jangan yang satu itu dan keluarganya. Siapa tuh? Ya Pak Harto. Nah, kenapa tiba-tiba mencalonkan Bang Ali? Kenapa tidak rame-rame? Kenapa bikin di Taman Ismail Marzuki? Ya, Kan mestinya bikin di Salemba, kayak di mana gitu, atau di Monas. ya. Memang saya sarjana kimia. Saya pernah praktek untuk masa penyelesaian saya S1 saya kimia di MIPA UI. Saya praktek di universitas di Jepang, Tohoku University di Sendai. Ada Profesor Shoito, profesor saya di sana. Saya riset di sana dan akhirnya saya belajar apa yang saya sebut sebagai kimia politik. Jadi dalam analisa kimia organik itu untuk mengisolasi dan sintesa kimia organik sebenarnya bisa dipakai dalam pemikiran politik. Jadi masing-masing baik atomnya kimia ataupun molekul-molekul yang ada itu dan senyawa-senyawa membentuk senyawa yang kalau kita mau isolasi dan sintesa bisa menggunakan temperatur, terus pressure, tekanan, dan juga katalisator dan sebagainya. Jadi di dalam politik juga begitu. Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa Pak Harto sudah mau running lagi untuk menjadi presiden terpilih yang ketiga kali. Dan tentunya waktu saya jadi calon ketua umum Dewan Mahasiswa, dicalonkan Itu tentunya menggantikan Hariman atau? menggantikan Hariman, tapi Hariman udah ditahan Ya, karena malari. ya. Termasuk juga si Bambang Sulistomo juga masuk. Ketika saya kampanye menjadi calon ketua Dewan Mahasiswa UI, ini kali kan karena HMI pernah kalah, Ismet Abdullah, sekarang saya diajukan dari MIPA dan kebetulan MIPA punya anggota MPM bisa sampai 5. FKUI kalah lah. Nah, jadi saya jadi calon ketua umum Dewan Mahasiswa. Dan kita dites, sama saja seperti kayak sekarang. Calon ketua umum Dewan Mahasiswa UI harus di depan anggota Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa UI menjelaskan programnya. Gitu. Nah, jadi di dalam kampanye itu saya berjanji satu, saya harus bisa membebaskan mahasiswa UI utamanya dan mahasiswa lainnya, terutama yang dari Dewan Mahasiswa di Jakarta, yang ditahan dalam peristiwa malari harus dibebaskan, utamanya mereka yang belum masuk di dalam proses pengadilan. Itu janji saya sebagai calon ketua umum Dewan Mahasiswa. Saya harus bebaskan. Kedua, saya juga ingin selain membebaskan tahanan malari, mengembalikan kembali aktivitas Dewan Mahasiswa akibat peristiwa malari yang dikejar-kejar oleh Laksusda Jaya atau Beni Murdani sebagai intel yang berkuasa dan Pak Domo, Pangkom Kamtib, saya berjanji bahwa akan saya tumbuhkan lagi gerakan mahasiswa. Nah, yaitu saya ingin membuat satu acara mengenai kebangkitan kegiatan mahasiswa dalam politik yang kritis, yang baik dan positif, yaitu dalam pencalonan presiden. Dan intinya supaya mahasiswa aktif kembali dalam kegiatan politik. Gitu. Lawannya siapa gitu yang kuat? Kebetulan lagi itu dari GDUI, Grup Diskusi UI, pokoknya yang non-HMI, GMNI segala macam, kita ada 4 calon, salah satu dari mereka dari Fakultas Sastra sama Fakultas Ekonomi kalau nggak salah. Ya, mereka dari GMNI dan dari yang lain lah. Dan juga dari grupnya Hariman, GDUI, Grup Diskusi UI.
Nah, saya kan oleh Korkom UI dicalonkan. Nah, jadi acara peringatan 10 tahun peringatan Arif Rahman Hakim. Nah, itu kita bangkitkan kembali bahwa kegiatan politik mahasiswa bahwa menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, saya rambutnya lagi digondrong adalah bukan 10 tahun yang lalu, jadi arti 10 tahun lalu ketika peristiwa 66, berarti tahun 76 lah gitu. 10 tahun lalu itu bukan hanya 10 tahun lalu, tapi untuk besok dan di masa depan perjuangan terhadap keadilan dan kebenaran untuk rakyat itu harus ditegakkan. Jadi saya janji dalam masalah itu. Dan alhamdulillah, ya apa yang saya janji, saya nggak ngomong kosong, setelah kampanye terlaksana hal-hal itu. Tahanan-tahanan semua keluar? Bebas. Dan sebenarnya itulah yang saya belajar juga ya. Saya ketemu sama Ali Said, Jaksa Agung. Dia juga sampai meneteskan air mata waktu saya datang mengingatkan, Pak, itu kan sudah lewat, pilpresnya udah lewat. Anak-anak itu sebenarnya salahnya apa? Diadilin enggak, tapi ditahan saja, ditangkap kayak mereka gitu. Ini waktunya. Jadi saya tuh datang itu pas open house Lebaran. Berarti setelah pemilu 77 ya? Ya, setelah pemilu 77. Jadi artinya Pak Harto sudah tidak lagi memberangus itu. Dan kalau saya tanya memang dari Pak Adomo ya ini operasinya Beni lah, G1 Hankam gitu loh. Jadi main tangkap mahasiswa gitu, dan akhirnya semuanya dapat dibebaskan, dan terutama kalau Hariman sudah masuk di dalam pengadilan, Doro Jatun Kunchoro Yakti sebagai dianggap tokoh intelektualnya sendiri, jadi mantan atasan saya sebagai Menko Perekonomian, dia juga sudah masuk di dalam pengadilan dan ditahan. Tapi seperti Gurmilang, Bambang Sulistomo, dan yang lain-lain itu dibebaskan dan sesuai dengan janji saya. Dan yang kedua saya lakukan itu kegiatan itu saya undang pembicaranya adalah Jenderal Aha Nasution, tokoh ketika peristiwa menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tentunya itu di kampus Salemba. Di kampus Salemba. Nah, kampus UI Salemba. Nah, tapi ketika pencalonan Ali Sadikin, beliau sebagai gubernur yang sudah sangat populer, dan tentunya saya tetaplah menggunakan adab, saya tidak main sembarang saja. Saya datang ke kantor Sebentar gubernuran. Pak Dipo, kenapa Ali Sadikin? Apakah Oke. karena dia wali kota atau gubernur Jakarta? Kedua, apakah karena dia juga tentara? Beda dengan Pak Harto waktu itu, beliau adalah marinir. Kenapa nggak pilih sipil gitu, tokoh ex-Masyumi, ex-PSI kayak gitu yang memang betul-betul nggak punya tempat sebagai oposisi gitu misalnya saja? Ya, walaupun tidak ada sekarang seperti kayak sekarang ya, tapi dia udah terpilih sebagai tokoh yang kadung sudah populer, terutama di generasi muda. Kita melawan sekarang tokoh Pak Harto yang sudah 3 kali maju, seorang jenderal dan sangat kuat dan menguasai politik semuanya. Kita harus cari ya padanannya yang seperti saya katakan seperti kimia politik, yang jumlah bobot atomnya maupun juga keluasannya bisa membuat satu era baru, yaitu Ali Sadikin. Nah, kebetulan saya udah masuk juga di tim petisi 50. Tapi kan ya. Bang Ali galak sekali. Betul, tapi saya juga pakai adab, saya datang ke dia. Waktu saya datang ke kantor gubernuran, Pak Ali, saya ingin calonkan Bapak jadi presiden. Ya. Saya menanyakan apakah Bapak bersedia kalau kita Ini ke rumah? calonkan. Ya, enggak, di kantor. Oh, kantor. Kebenaran DKI. Nah, jadi saya datang, saya nggak mau sembarangan orang sebagai objek politik saya, nanti dia bisa dikerjakan oleh Benny Murdani atau Pak Harto, nanti kan kasihan dia. Nah, lalu Pak Ali tanya, bagus, sekarang saya tanya sama kamu, kenapa kamu calonkan saya? Jadi seperti Anda tadi tanya. Saya bilang ya Bapak tokoh, ya kita tahu Bapak yang ada kritis terhadap Pak Harto,
termasuk kelompok petisi 50, dan semuanya anggota petisi 50 yang saya juga join in dan juga masuk ke dalam Yayasan Humaika, sama-sama Ali Sadikin. Humaika itu terhadap tapel-tapel yang di Pulau Dengan Buru. Adi Sasono almarhum ya. Adi Sasono, betul, dan semuanya. Jadi saya sudah tahu beliau dan ngomongnya tegas, tidak neko-neko, dan termasuk seperti kayak Pak Hugeng, juga Kapolri yang menurut saya betul semuanya yang pakai garis lurus, semuanya. Saya bilang bersedia nggak gitu. Dia bilang gini, Saudari Po, saya mengerti maksud kamu. Kamu kan ingin mencegah supaya Pilpres ini tidak membuat Pak Harto terpilih lagi menjadi Presiden RI yang ketiga, bilang gitu. Jadi saya paham. Terus saya, Bapak bersedia, terus dia tanya lagi. Tapi kalau saya bilang bersedia, Anda langsung kampanyekan saya. Kalau kamu ditahan sama Benny Murdani gimana? Saya bilang itu risiko saya. Risiko politik saya bilang. Ini janji saya di dalam kampanye saya sebagai calon Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI. Bahwa semua tahanan Malari harus yang belum selesai panggilan bebas, apalagi yang mahasiswa UI. Saya bilang saya harus tunaikan janji saya. Jadi akhirnya Pak Ali bilang, oke, saya bisa mengerti. Oke, saya bersedia. Karena saya tahu maksud kalian, kamu bukan mau pikir yang macam-macam. Waktu itu berapa orang tenang menghadap waktu minta kesediaan itu? Oh, saya sendiri. Oh, sendiri. Saya nggak mau rame-rame. Nah, jadi setelah ketemu itu, baru saya balik tanya, Pak Ali, kalau Bapak sudah bersedia, saya calonkan. Terus bagaimana kalau Bapak nanti ditahan sama Benny Murdani atau Pak Harto? Sama, jawaban seperti kamu. Dia bilang gitu. Saya ya udah, kamu aja siap, masa saya nggak siap? Saya siap katanya. Ya udah. Nah, memang saya sudah diganti sudah itu oleh Lukman Hakim. Oke. Jadi sama-sama dari MIPA. Dr. Lukman Hakim LIPI ya. Kepala LIPI, Profesor Lukman Hakim. Nah, saya tidak mengganggu dia karena dia sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa. Saya tidak mau bikin aktivitas di Dewan Mahasiswa yang macam-macam untuk pencalonan Ali Sadikin. Dan memang ketika saya sudah cetak kaos, nah cetak kaos kan why not the best kan, fotonya Ali Sadikin, itu dalam berapa hari itu laku berapa lusin, ribuan gitu. Jadi kalau mau tes sekarang orang pakai YouTube atau segala macam, itu lakunya kaos itu luar biasa. Nah, jadi orang semua pakai kaos itu. Nah, saya tidak mau mengganggu Dewan Mahasiswanya Lukman. Jadi jangan nanti dia ikut-ikut ditahan. Jadi biar saja saya. Nah, kenapa tidak di Dewan Mahasiswa, tapi di tim? Nah, saya di sini saya juga minta maaf sama Ibu siapa tuh pimpinan tim. Karena tim daerah bebas kita pikir, karena Rendra ya kayak Cak Nun itu bisa bebas di tim mengkritisi pemerintah, ya udah kita di situ aja lah. Ibu gitu. Tati Maliati bukan ya? Hah? Ibu Tati Maliati. Bukan Tati Maliati. Siapa nanti saya lupa, ada namanya. Saya ada tulis di dalam nanti biografi saya mengenai adab memimpin dan adab dipimpin. Nah ini sebenarnya kita bagian daripada adab. Ketika saya minta calonkan Ali Sadikin dan tidak mengganggu Dewan Mahasiswanya Lukman Hakim, biarlah tanggung jawab saya. Kenapa saya ajak Bambang Sulistomo? Karena dia unik. Nah, satu dia anaknya pahlawan. Anaknya Bung Tomo. Anaknya Bung Tomo. Yang kedua, waktu di pengadilan Malari kan dia pakai sorjan itu. Ya, dan dia bukan HMI. Jadi dengan di alam tokoh HMI juga gitu. Jangan sampai HMI yang disalahkan. Saya nggak mau juga. Jangan sampai DMUI, Lukman Hakim juga terbawa-bawa karena kegiatan politik saya. Nah, dalam banyak hal saya melakukan itu semuanya adalah pertanggung jawab saya sebagai pemimpin, dan saya harus menghormati adab daripada memimpin dan juga dipimpin oleh ya seperti Ali Sadikin atau juga Pak Harto, di mana kita juga dapat beasiswa Super Semar ataupun Yayasan Sumantri Brojonegoro karena rektor UI. Jadi ya kita berterima kasih, dan bahkan saya punya S2, S3 di George Washington University. Itu juga sebenarnya dapat dari beasiswa dari Pak Habibie, dan itu
dari pemerintah dan saya harus menyumbang kembali. Dan alhamdulillah juga beberapa staf saya dari yang saya juga dorong untuk mendapatkan gelar doktor baik di dalam maupun di luar negeri karena saya sudah tidak bisa membayar kembali kepada pemerintah Indonesia maupun kepada orang-orang yang pernah membantu saya bisa belajar ke luar negeri, jadi saya balas juga ke bawah. Jadi dalam hal itulah saya mencalonkan Ali Sadikin dan alhamdulillah gaungnya bagus dan sampai ditulis oleh David Jenkins di Soeharto and His General dan David dipublish wartawan Australia. ya Sydney Morning Far Herald. Eastern Economic Review. Oke. Nah itu dia masih kerja di situ. Oke. Kemudian juga koran Asahi Shimbun keluarkan itu karena memang Jepang kan investor Jepang banyak sekali. Oleh karena itulah yang sebenarnya Pak Harto lagi itu grogi karena koran-koran internasional telah menerbitkan pencalonan Ali Sadikin itu. Padahal tidak ada kontak dengan partai-partai kan? Tidak ada. Maksudnya itu kan kalau gerakan politik yang formal kan harus dicalonkan oleh partai. Jadi ini sebenarnya ingin memberi imbangan saja ya? Betul, itu betul, imbangan. Jadi gini, sebenarnya ada pada waktu itu partai yang berani ngelawan, ya Orde Baru, Pak Harto, Golkar khususnya, adalah P3. Ketika sekjennya Nurdin Lubis. Haji Nurdin Lubis dari Medan. Beliau sekjennya, dan dia berani kan. Jadi ketika kampanye... Sorry, itu Pak Mintarja ya berarti? Ya, ketuanya Mintarja, tapi dia sekjen, Nurdin Lubis. Ya. Ketika kampanye P3 di Istora Senayan, ada foto saya lagi begini, angkat itu, pilih nomor 1 gitu lah, atau apa, saya lupa nomornya berapa lagi itu, P3. Jadi saya berkampanye untuk P3 sebagai pengimbangan. Nah, jadi saya kampanye P3 dan dilalah pada waktu itu P3 menang DKI. Golkar kalah. Oh ya, Cak Nur juga ikut kampanye? Ikut ya? Cak Nur ada. Ya. Dan Arif Rahman, Proyek 3. Arif Rahman, IKIP, dan beberapa tokoh-tokoh semuanya. Jadi ini memompa ya? Jadi memompa untuk balance. Memang saya udah dikritik habis untuk kelompoknya yang dibina oleh CSIS, Daud Yusuf lah. Lagi pada waktu itu anak buahnya yang di UI pada marah, kenapa? Sebelum dulu kan saya udah bebas dari Dewan Mahasiswa, saya bukan ketua Dewan. Ya, tapi kan Bapak masih tukang mahasiswa UI, so what? Saya bilang. Ya kan saya tukang mahasiswa juga saya punya hak pribadi, hak politik sendiri gitu loh. Dan saya telah lakukan itu tidak di Dewan Mahasiswa, saya tidak manfaatkan Dewan Mahasiswa. Mahasiswa. Jadi waktu itu Bang Dipo yakin juga tidak mungkin P3 menang secara nasional, tetapi kan mengimbangi atau membantu yang lemah itu penting gitu ya. Betul. Kurang lebih itu ya politiknya ya. Nah, ada lagi politiknya nanti. Ini kenangan saya dengan Pak Sudomo. Jadi setelah saya dibebaskan dari tahanan, saya diundang oleh Pak Domo. Lagi itu datanglah sore-sore Valian hijau, mobilnya Pak Domo, artinya Hankam 2, memang 1, Benny Murdani, dia 2. Turunlah ajudannya, lagi itu sudah kapten ya, yang udah meninggal, saya lupa namanya, supaya saya diundang ke rumahnya. Pak Domo mengundang saya untuk menanyakan, karena saya baru dibebaskan dari Guntur. Oh, ditahan juga akhirnya? Akhirnya Guntur, dan lahan dia juga di Kampus Kuning. Enggak setelah tidak ketua Dewan Mahasiswa? Iya, setelah itu saya ditahan. Jadi pas generasinya Bang Hariman dikeluarkan dari generasi Anda masuk? Iya, ya, dan Lukman Hakim juga masuk. Lukman Hakim masuk. Jadi Lukman Hakim dan saya juga masuk. Itu kalau nggak salah Jakarta zaman garnisonnya Pak Edi Nalapraya. Ya? Betul. Ya, dia adalah As-Intel Kodam 5 Jaya, Laksusda Jaya. Nah, jadi ketika saya bebas, Pak Domo undang karena ada isu bahwa mahasiswa selama tahanan disiksa di Guntur. Nah, Pak M. Yusuf Pangap mau melakukan
inspeksi ke Guntur. Jadi saya diundang ke Jalan Borobudur, rumahnya Sudomo, seberangnya kan rumahnya Ali Sadikin, Borobudur 2. Nah, jadi akhirnya dia hanya tanya, Saudara Dipo, saya lebih cocok memang hubungan saya dengan petinggi Intel ABRI itu Sudomo lah, saya kira, dibandingkan dengan Benny Murdani. Benny Murdani saya nggak percaya, karena saya tahunya banyak pergaulan saya dengan Sudomo, saya dapat masukan-masukan. Jadi jangan dikira ini anak-anak mahasiswa, tokoh-tokohnya nggak punya kaitan dengan pejabat-pejabat. Hariman kan juga begitu. Dia bergaulnya. Tapi saya dipercaya oleh Sudomo sebagai Pangkom Kamtib atau Kaskom Kamtib. Kaskom Kamtib. Lalu dia tanya, Saudara Dipo, saya tanya, apakah saudara menyaksikan adanya penyiksaan selama di Guntur terhadap mahasiswa? Saya bilang tidak ada, Pak, tapi saya lihat ada saya saksikan penyiksaan yang luar biasa di luar peri kemanusiaan terhadap polisi kecil, saya bilang gitu loh. Dan saya berjanji, saya bilang sama polisi itu yang habis disiksa, saya bilang saya akan melaporkan ini kejadian ini. Dan itu saya lakukan, saya ceritakan sama Pak Sudomo gitu loh. Nah, jadi hal yang saya titip pada Pak Domo, jadi saya bilang, Pak Domo, catat sekarang, ini hari tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, saya bilang. Kenapa saya laksanakan pencalonannya? Dipo sih katanya, calonin tetangga saya sambil tunjuk rumahnya. Pokoknya gini Dipo, kamu kan udah tahu saya. Kamu adalah orang yang saya percaya sebagai tokoh mahasiswa. Apa saja yang kamu kritik di Indonesia itu, jenderal siapa aja menteri, boleh. Asal jangan yang satu itu dan keluarganya. Siapa itu? Ya Pak Harto. jadi dikasih koridor ya? Nah, waktu dia ngomong itu baru saya jawab. Saya bilang, Pak ingat nih, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian. Saya bilang, Pak Harto kalau terus kayak begini, saya bilang, satu saat nasibnya akan sama dengan Soekarno dijatuhkan oleh rakyatnya. Apakah dulu Soekarno nggak hebat, paduka yang mulia, pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup, akhirnya dijatuhkan oleh rakyat. Ahli wal akdi. Nah, pokoknya itu saya bilang, demikian nanti Pak Harto nasibnya akan kayak begitu juga. Yang terjadi 78, walaupun saya tidak aktif karena saya udah 93, saya udah masuk di Bappenas. Ya, 93 sampai 98 saya udah masuk Bappenas, ditarik dari LIPI oleh Ginanjar dan juga Menko Perekonomian. Sudah tertib lah sebagai pegawai negeri. Ya, tapi dalam hal ini saya tetap masuk karena saya anggota MPR, saya baru habis di operasi jantung 2 minggu, saya langsung ikut tuh sidang umum MPR. Saya masukin soal KKN, jangan K-nya, jangan lupa. Apa itu hanya anak-anak Pak Harto aja, saya bilang. Itu loh kroni-kroninya, jadi minoritas oligarkisnya itu yang harus juga dimasukin K-nya. Jadi KKN itu K-nya satu lagi ya kroni, harus diperhatikan itu juga. Jadi akhirnya waktu itu Pak Domo memberikan satu panduan atau koridor bahwa sebenarnya ini boleh semua dikritik, kecuali sang bapak gitu ya. Betul. Dan habis itu, itu sebelum sekolah ke Amerika ya? Baru selesai menjabat Dewan Mahasiswa? Iya, sebelum ke Amerika. Nah, waktu ke Amerika itu saya datang lagi ke Pak Domo. Kenapa? Adik saya udah masuk jadi pegawai negeri DKI. Dia mau keluar negeri nggak bisa karena blacklist. Ditanya sama adik saya, kenapa saya blacklist? Karena kamu kamu adalah adiknya Pak Dipo Alam. Pak Dipo Alam masuk blacklist. Kasihan amat. Nah, jadi dia kasihan kan, dia ke bawah-bawah. Nah, jadi blacklistnya dari Ditjen Imigrasi belum dicabut. Itulah waktu saya datang ke Pak Domo, saya juga bilang, Pak Domo, saya ini punya idaman untuk belajar sekolah ke luar negeri. Kebetulan saya dapat undangan conference ke Kanada. Nanti akan transit di Washington DC, Amerika. Saya bilang, kenapa itu adik saya nggak boleh? Padahal saya udah pergi ke luar negeri, ke Kanada lagi itu diundang. Masa adik nggak boleh? Terus akhirnya udah saya jamin semuanya, jadi bisa berangkat lah gitu loh. Jadi artinya
Ya kadang-kadang ya tahanan-tahanan kayak gitu, mahasiswa juga kita dapat sokongan banyak lah. Baik dari tokohnya seperti kayak Pak Domo maupun seperti Edi Nalapraya juga. Pak Mitro, Jenderal Sumitro gitu. Oh ya, Jenderal Sumitro Jabarnya Hariban. Jadi saya tertolong lah oleh karena itu, dan oleh karena itu saya walaupun saya orang kimia, tapi saya harus banyak belajar juga filsafat, terus sosiologi dan ilmu politik dan sejarah. Gitu. Dan akhirnya menemukan rumusan kimia politik tadi ya. Ya, kimia politik, sehingga kita bisa tahu nih mau kemana nih.